warahmatullahi wabarakatuh. Saya Weni Rahmawati dari SMKN 1 Nganjuk, calon guru penggerak angkatan 9, akan menyampaikan aksi nyata modul 1B4 tentang budaya positif yang saya diseminasikan ke warga SMKN 1 Nganjuk. Selamat mengikuti. Terima kasih. Saya di mana, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Bapak Wakakurikulum, yang terhormat Bapak Ibu SMKN 1 Nganjuk, yang terhormat Ibu Weni Rahmawati selaku calon guru penggerak angkatan ke-9. Alhamdulillah, puji syukur hari ini kita panjatkan kepada Allah, di mana pada hari ini kita diberi nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di acara hari ini, yaitu diseminasi aksi nyata, diseminasi budaya positif. Baik, untuk hari ini saya bacakan susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah yang akan diwakili oleh Bapak Wakakurikulum, yang ketiga acara inti diseminasi budaya positif, keempat doa, dan kelima penutup. Oke, menginjak acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah yang akan diwakili oleh Bapak Wakakurikulum. Kepada Bapak Ibnu Umar dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Weni, calon guru penggerak ya CGP angkatan ke-9 yang sangat kami banggakan. Yang kedua kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang hadir dalam undangan di ruangan rapat ini yang kami hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam ruangan ini dalam kondisi sehat walafiat. Yang kedua, salawat dan salam
Bapak Ibu, pada pagi hari ini sebetulnya Bapak Kepala Sekolah juga pengennya bisa bergabung dalam kegiatan aksi nyata budaya positif oleh CGP UNI Rahmawati. Tapi pada saat yang sama, saat ini Bapak Kepala Sekolah juga melaksanakan tugas yang tidak kalah pentingnya juga, yaitu mewakili dari Ibu Kepala Cabang Dinas untuk mendampingi anak-anak kita, ya putra-putri kita yang saat ini sedang bertanding untuk mengikuti kegiatan LKS tingkat nasional yang dilaksanakan di SMK 5 atau SMK 3 Surabaya, Jawa Timur. Untuk itu Bapak Kepala Sekolah menyampaikan beberapa titipan kepada kami untuk disampaikan. Yang pertama kepada Ibu Weni selaku CGP Angkatan 9 dan juga kepada Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, mungkin kita juga mengetahui bagaimana langkah-langkah yang telah ditempuh oleh Ibu Weni ini sebelum nantinya dinobatkan atau katakanlah mendapatkan predikat sebagai GP atau guru bangga. Saya yakin Bapak Ibu tahu atau melihat baik itu secara nyata atau mungkin melalui informasi bahwa Ibu Weni ini sudah melalui beberapa tahapan-tahapan sebelum dia dinyatakan lolos untuk CGP, ya, angkatan ke-9. Tentunya kalau kita lihat mungkin Ibu Weni telah lulus pada seleksi awal, seleksi pertama dulu, ya. Kalau tidak salah saya lihat, saya pernah amati sibuk mengisi CV, kurikulum vitae, membuat essay dan sebagainya. Itu kalau nggak salah itu di tahapan awal, ya, tahapan pertama. Setelah dinyatakan lolos, harus lulus lagi di tahapan yang kedua. Kalau tidak salah di situ ada simulasi mengajar juga, ya, ada tes wawancara dan sebagainya. Tidak cukup sampai di sini. Pada tahapan yang ketiga harus mengikuti pendidikan, ya, pendidikan CGP di sini yang mana dilaksanakan kurang lebih 6 bulan, ya. Ya. Di mana dalam pendidikan di sini nantinya modenya menggunakan mode daring kalau nggak salah, ya, salah satunya luring juga, ada kegiatan lokakarya dan sebagainya. Tentunya kegiatan yang dilakukan oleh Bu Weni atau CGP di sini, nah ini akan menyita waktu, tenaga, pikiran dan sebagainya. Makanya kami selaku pimpinan sekolah akan selalu mensupport, ya, kepada beliaunya dan juga Bapak Ibu, ya, tolong disupport agar Bu Weni nantinya bisa lolos dalam kegiatan atau dalam melaksanakan kegiatan pendidikan selama 6 bulan di sini, dan semoga nantinya endingnya juga dinyatakan lolos sebagai guru bangga. Dan nantinya tentunya harapan kami semuanya Bu Weni nantinya dapat mengimbaskan semua ilmunya itu kepada satuan pendidikan SMK Lanjut, ya, khususnya dan pendidikan di Indonesia pada umumnya. Bapak Ibu, sesuai dengan undangan bahwa Bu Weni saat ini akan melaksanakan kegiatan aksi nyata pada modul 1.4, yaitu budaya berkonstitusi, yang dikemas dalam kegiatan diseminasi, ya. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita lihat diseminasi itu dalam bahasa itu kan penyebaruasan informasi, gagasan atau ide, ya, kepada masyarakat atau khalayak secara luas, ya. Dimana dalam kegiatan di sini itu adalah sebuah proses yang aktif, ya, proses yang aktif yang melibatkan penyampaian informasi, ya, penyampaian informasi, pengetahuan dari hasil kegiatan aksi nyata yang dilakukan oleh CGP ini kepada masyarakat, khususnya kalau di sekolah itu ke warga sekolah. Ini kegiatan yang saat ini, ya, yang saat ini akan dilaksanakan oleh Ibu Weni selaku CGP di sini.
kegiatan diseminasi ini beda dengan sosialisasi. Kalau sosialisasi itu hanya penyampaian informasi, ya, di mana informasi itu nantinya bisa dipahami oleh masyarakat. Cukup sampai di situ. Tapi kalau diseminasi di sini itu nantinya sampai pada bagaimana prosesnya, ya, caranya, ya, tujuan agar terjadi perubahan pola pikir, ya. Kepada siapa, ya, kepada kita, kepada masyarakat yang mendapatkan kegiatan diseminasi di sini. Pola pikirnya berubah, ya, sikapnya dan tindakan yang berdasarkan aksi nyata atau inovasi yang dilakukan oleh CGP tersebut atau BUMN tersebut. Ini tujuannya bedanya diseminasi dengan sosialisasi tadi, ya. Lantas tujuannya apa ini nantinya? Tujuannya Bu ini melaksanakan kegiatan diseminasi ini untuk apa? Saya yakin Bapak Ibu juga sudah mungkin yang Pak siapa ini Pak Pakit, ya. Saya dulu ya, ini yang mau lolos jadi angkatan ke-13 nanti. Amin. Disemangati sudah Pak. Ya, sudah kita semangati, kita support mulai saat ini. Ya. Bapak Ibu, dengan kegiatan diseminasi ini nantinya tujuan utama Bu ini salah satunya adalah untuk mensupport kita semuanya, ya, untuk mendorong kita semuanya untuk bisa mengikuti langkah beliau, ya, memotivasi, ya, dengan informasi yang telah disampaikan Bu ini, nyata yang seperti itu nantinya akan memotivasi kita untuk bisa secepatnya bergabung dalam kegiatan program Merdeka Belajar, ya, dalam kegiatan yang dikemas CGP di sini. Ini penting, ya, ini penting sekali. Soalnya harapan pemerintah itu ke depannya itu bahwa semua guru, ya, khususnya yang masih muda-muda di sini wajib untuk mengikuti kegiatan wajib ya mengikuti kegiatan program ini, ya. Nantinya intinya nanti ke sana semuanya harus mengikuti program. Bapak Ibu, lantas apa nanti yang diseminasikan, ya, oleh Bu Weni selaku CGP angkatan 9 di sekolah kita itu, ya. Kebetulan Bu Weni di sini mengambil tema budaya positif, ya, tema budaya positif. Apakah sebetulnya budaya positif itu, ya? Ya. Itu kalau kita amati di sekolah, ya, budaya-budaya positif yang bisa dikembangkan di sekolah itu insya Allah banyak sekali Bapak Ibu, ya. Sebagai contoh misalkan, ya, kalau kita lihat kondisi Indonesia saat ini, ya, di kegiatan literasi numerasinya, ya, kita tuh masih sangat jauh sekali di bawah, ya. Peringkat kita tuh ada di bawah. Peringkat kita tinggi, tapi tinggi di bawah. Artinya angkanya besar, ya. Ya. Indonesia. Makanya itu kegiatan literasi numerasi ini juga bisa nanti dikembangkan di kegiatan budaya positif di sini. Selain itu, Bapak Ibu, juga kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler yang nantinya bisa menumbuhkan seksual, ya, sikap kritis, ya, kebersamaan dan sebagainya, itu juga bisa dikembangkan di kegiatan ini. Dan yang mungkin juga yang lebih mungkin urgent ini menurut saya, ya, bahwa kalau kita saat ini lihat kondisi di Indonesia, utamanya pendidikan di Indonesia itu mengalami dekadensi moral yang sangat memprihatinkan, di mana di media sosial banyak kita lihat terjadinya bullying, kekerasan, ya, baik itu oleh dia dulu ke peserta didik, antar peserta didik dan sebagainya. Kenapa? Ini soalnya, ya, kita di salah satunya bahwa nilai-nilai moral itu sudah mulai terkikis, ya, dengan kemajuan teknologi. Nah, inilah kita butuh pendampingan, ya, pendampingan atau pembiasan yang positif, yang baik, yang harus selalu kita terapkan, kita informasikan kepada siswa setiap hari, ya.
Bapak Ibu, yang namanya proses pembelajaran itu tidak serta-merta langsung jadi ya. Kita pengen anak itu jadi baik dan langsung ya, 1 minggu 2 minggu anak itu langsung baik berubah sikapnya, tidak. Namanya itu butuh proses yang panjang. Makanya perlulah pembiasaan yang nantinya mungkin bisa dikembangkan di kegiatan-kegiatan pembelajaran ya. Contoh pada awal pembelajaran bagaimana anak itu kita tata, kita biasakan untuk salam ya, kita sapa, kondisinya seperti apa, kesehatannya seperti apa, dan beliau itu kita tanamkan, kita biasakan kepada anak-anak didik kita. Bagaimana menghargai teman ya, bagaimana menghargai orang yang lebih tua, kepada bapak ibu guru ya, pasca sekolah. Ini kelihatannya sesuatu yang sepele bapak ibu, tetapi itu sangat penting sekali. Mungkin bapak ibu sangat merasakan saat ini bagaimana kondisi anak kita ya, dan di sekolah-sekolah lingkungan sekitar kita juga ya, di mana anak-anak itu sudah mulai banyak yang bersikap pasif ya. Kalau sudah memegang gadgetnya ya, HP-nya dan sebagainya ya, seakan-akan itu tidak ada orang lain selain dia di situ ya. Makanya ini yang perlu kita ingatkan ya kepada anak-anak kita, bahwa kita ini hidup sosial ya, kita selalu butuh orang lain. Makanya pembiasaan ini nantilah tolong Bu ini ya dikembangkan di sekolah ya, di inovasinya, aksi nyatanya nantinya ya, budaya-budaya yang mau disampaikan, kesepakatan kelas mungkin ya, itu segera direalisasikan ya, dan itu nantinya akan kita pakai bersama di lingkungan sekolah, khususnya di SMK Satu Nganjuk. Mungkin itu Ibu Beni dan Bapak Ibu semuanya yang bisa kami sampaikan dalam kegiatan diseminasi pada pagi ini. Maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi CGP Angkatan ke-9 atas nama Ibu Beni Rahmawanti SPD dinyatakan dibuka dan bisa dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Bapak Ibu Umar yang sudah memberi semangat untuk Bapak Ibu Guru untuk lebih maju lagi. Baik, untuk menginjak acara inti yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Weni Rahmawanti selaku calon guru penggerak angkatan ke-9. Pada Ibu Weni Rahmawanti. Terima kasih. Terima kasih Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf untuk pembukaan ikut di depan. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru semua yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi ini. Semoga nantinya apa yang kita lakukan dapat membawa hal yang baik, membawa perubahan bagi sekolahan kita menuju sekolah yang terus berkembang untuk maju. Baik Bapak Ibu, akan saya mulai untuk aksi nyata saya pada modul 1.4, jadi pengimbasan budaya positif yang kita laksanakan pada hari ini. Ya, jadi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu yang sebelumnya belum tahu apa itu, belum paham itu disuruh apa, bagaimana, dan nanti mungkin di sini akan ada penjelasannya. Ya, ini pengajar bagi saya, ini fasilitator saya. Ya. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Jadi sebelum melakukan tindakan ini, beberapa upaya saya lakukan berdasarkan latar belakang ini. Jadi belum menyeluruhnya pemahaman warga sekolah
terutama guru tentang penerapan konsep inti budaya positif di sekolah seperti disiplin positif, motivasi, perilaku, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. Sehingga diharapkan seluruh konsep inti nanti ini dipahami oleh seluruh warga sekolah. Jadi utamanya Bapak Ibu guru yang di sini nanti diharapkan dapat pengimbasan kepada Bapak Ibu guru yang lain dan penerapan kepada anak didik kita. Ya, tujuannya yaitu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif sampai ke penerapannya. Kemudian terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas. Tolok ukurnya dilaksanakan kegiatan ini adalah terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah, terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan, murid dan guru konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati, terlaksananya penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi, utamanya Bapak Ibu BK. Di sini lengkap semua, sehingga diharapkan nanti ya, paling tidak ya ada mungkin diambil videonya dari salah satu Bapak Ibu BK bahwa sudah melaksanakan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Ya. Jadi ini masa langkah saya berkoordinasi dengan kepala sekolah. Waktu itu Bapak Kepala Sekolah sedang mengikuti LKS seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu, sehingga saya koordinasi dengan Bapak Wakaburi Guru. Untuk menyediakan tempatnya saya berkoordinasi dengan Ibu Kepala Tata Usaha untuk terlaksananya kegiatan ini di sini ini. Kemudian melakukan diseminasi yang saya lakukan saat ini, menyusun keyakinan kelas nanti yang Bapak Ibu bisa lakukan sehingga bisa pengimbasan sampai ke kelasnya. Di sini ada Bapak Ibu wali kelas yang utamanya nanti bisa dibuat untuk awal dari pembelajaran. Jadi sebelum memasuki pembelajaran di ajaran baru, biasanya Bapak Ibu wali kelas nanti membuat keyakinan kelas. Hasil keyakinan kelas ditempel. Kegiatan ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Kepala sekolah tadi yang diwakili oleh Bapak Wakakurikulum, kemudian Bapak Ibu semua, rekan sejawat, guru BK utamanya, dan sarana prasarana yang mendukung dari kegiatan ini nantinya. Tentunya untuk penerapan diperlukan penerapan di rumah sehingga orang tua sangat berperan. Kemudian untuk kegiatan ini saya nanti ada pembuatan keyakinan kelas yang menggunakan berbagai media. Sebenarnya apa tuh itu budaya positif ini ya Bapak Ibu? Mungkin bisa dibaca dulu. Ya, jadi intinya budaya positif itu adalah keyakinan dari kebiasaan yang berpihak pada peserta didik, sehingga peserta didik menjadi pribadi yang bijaksana dan bertanggung jawab. Jadi ini berpihak kepada peserta didik. Jadi ketika kita akan melangkah apapun itu perlu diutamakan berpihak kepada peserta didik, tidak suatu paksaan. Mengapa kok harus budaya positif? Suasana positif mendukung terlaksananya pembelajaran yang kondusif. Suasana positif membuat lingkungan belajar lebih menyenangkan sehingga proses belajar berjalan tanpa beban dan tekanan karena suatu keinginan sendiri dari dalam peserta didik. Suasana positif ini membentuk karakter positif peserta didik sehingga menjadi budaya positif peserta didik dan budaya positif di lingkungannya. Jadi utamanya kita ini juga perlu latihan, perlu pembelajaran agar terampil untuk menerapkan budaya positif ini. Disiplin positif adalah ini ya, pendekatan digunakan mendidik anak melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Jadi untuk mendidik anak melakukan kontrol diri, anak akan sadar, aku harus bagaimana, aku kudu piye, engko ben piye. Nah, itu dari dalam diri. Tanpa kekerasan dan tanpa ancaman, tetapi dengan komunikasi tentang perilaku secara efektif antara guru dan peserta didik. Sehingga nomor 2, peserta didik diajarkan memahami konsekuensi dari perilaku mereka untuk menumbuhkan tanggung jawab pada dirinya. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik melakukan tanpa sogokan, ancaman atau hukuman. Jadi melakukannya berdasarkan kesadaran. Ini memang kata-kata motivasi sangat diperlukan dari Bapak Ibu guru. Jadi kita harus bagaimana bisa meyakinkan anak itu untuk berubah menjadi lebih baik.
Motivasi perilaku manusia merupakan dorongan dari seseorang secara sadar melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Meskipun untuk sadar ini butuh waktu yang lama sampai dia sadar bahwa saya sebagai sekolah siswa ya mungkin tidak boleh terlambat dan sebagainya, tapi perlu proses. Memang butuh kesabaran dari kita semua. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi motivasinya bukan dari karena biar tidak dihukum, tidak, tapi motivasi yang berasal dari diri seseorang, jadi secara sadar. Yang kedua, mendapatkan imbalan, bukan karena kalau kamu mau ini nanti kamu dapat ini, lah itu tidak boleh. Menghargai nilai kebijakan diri sendiri, yaitu motivasi yang berasal dari diri sendiri untuk melakukan disiplin positif. Ini bersifat internal, artinya apa? Lahir dari diri sendiri. Ini biasanya bertahan lebih lama karena berasal dari diri sendiri, bukan faktor eksternal atau dorongan dari orang lain atau paksaan. Kalau kita menerapkan penghargaan, itu pun juga tidak baik. Penghargaan berupa apa? Bisa imbalan, bisa hadiah, bisa bonus dan sebagainya. Apa saja pengaruhnya penghargaan? Di antaranya pengaruh jangka panjang dan pendek. Kalau seseorang selalu diberi itu, dia akan pengen lagi dan lagi. Sehingga untuk tempo yang panjang dia berharap terus akan penghargaan. Yang kedua, tidak efektif. Yang ketiga, merusak hubungan. Mungkin dari yang tidak mendapatkan imbalan atau hadiah akan merasa iri. Ketika siswa di ranking 1 dan ranking 2, sehingga kurikulum merdeka sekarang sudah tidak ada ranking. Nah, ini tujuannya seperti ini. Nanti siswa ranking 1 selalu nomor 1. Untuk siswa yang lain merasa rendah diri, ini yang nggak boleh. Menurunkan kualitas. Kalau sudah puas dengan ranking 1, biasanya aku pernah ranking 1 aja. Nah, itu untuk berkembang sulit. Mematikan kreativitas, biasanya di bidang seni. Ketika seninya sudah dihargai, sudah mencapai harga yang tinggi, dia ada mungkin kurang puas juga sudah puas dengan harga yang itu sudah. Itu nggak baik juga. Yang terakhir bahwa penghargaan itu menghukum. Ini juga tidak baik ya. Jadi memberi penghargaan intinya tidak bagus. Nah, yang bagus bagaimana? Restitusi. Restitusi adalah memperbaiki kesalahan dari dalam diri. Seperti yang saya katakan tadi, berasal dari internal, dari diri sendiri. Ini akan bertahan lama. Jadi semuanya motivasi itu sebaiknya berasal dari diri sendiri. Bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Nah, ini intinya restitusi. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadi ketika kamu seperti ini bagaimana? Nah, dia akan berpikir. Ini perlu diterapkan ke siswa. Siswa diajak berpikir. Toh ini sulit ya. Mungkin Pak Edi berulang-ulang sampai menghadapi seperti ini anak-anak. Memang harus sabar. Mungkin ini inti dari guru. Inti dari guru. Nanti pahalanya disur. Seperti itu ya. Jadi bukan paksaan, tapi bagaimana menawarkan. Dan ini terus. Sehingga kembali lagi kata motivasi. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari suatu tindakan. Fokus pada karakter, menguatkan pada solusi dan cara yang restitusi termasuk cara yang paling baik. Restitusi ini memperbaiki kesalahan dari dalam diri. Ya, nanti di belakang akan ada penyelesaian masalah secara restitusi, yaitu jadi dari dalam dirinya. Nah, ini nanti yang mungkin Bapak Ibu harus bisa menerapkan, yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Nilai yang tersirat dan tersurat, tidak memandang suku, agama, bahasa, dan agama. Jadi tidak ada perbedaan ketika membuat keyakinan kelas, tidak boleh. Meskipun di dalam kelas ada yang berbeda agama, berbeda suku. Termotivasi dari dalam diri, tergerak dan semangat untuk menjalankan. Karena sudah dibentuk dari musyawarah kesepakatan sehingga lahir keyakinan. Tidak sama dengan peraturan. Apa bedanya peraturan? Kalau peraturan itu tidak jelas nilai kebajikannya dan tujuannya hanya tertulis tanpa makna. Jadi seperti kita membuat peraturan ini sebenarnya tidak boleh. Karena apa? Itu lahir dari kita, pemikiran kita. Hanya tulisan yang ditempel. Tapi bagaimana dengan keadaan siswa? Nah, belum tentu siswa ya. Jadi peraturan itu hanya tertulis. Mungkin kalau anak ini tanpa makna. Ini memang berat bagi kita, berat sekali pastinya.
perubahan. Dapat berlaku, ini bisa berlaku bagi anak atau orang dewasa ketika mengalami ini ya, untuk mencapai 5 kebutuhan dasarnya. Bisa dicapai dengan cita-cita positif sehingga perlu perubahan positif. Apa saja 5 kebutuhan dasarnya? Ini bertahan hidup, kasih sayang. Iya. Ini bisa saya contohkan begini. Di suatu kelas ada anak yang namanya Doni. Doni ini setiap istirahat selalu mengambil makanan temannya, minta gontot temannya. Jadi kalau ada, dia nggak mau bawa sendiri, tapi selalu minta temannya gonta-ganti dalam satu kelas. Ya, ketika ditanya, mungkin dia bisa untuk bertahan hidup. Kenapa dia selalu minta temannya? Mungkin di rumah ibunya tidak sempat masak, sehingga untuk bertahan dia minta temannya tadi. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nek aku njaluk ijazah koncoku oleh ora ya. Nah, itu ya. Yang ketiga, penguasaan dan kebutuhan kemampuan. Aku lho ning kene kuwasa, aku iso menang njaluk ning gone kanca-kancaku. Rasa kekuasaannya. Kebebasan, dia merasa bebas. Aku anggota dari kelas itu bebas untuk meminta makanan teman-temannya. Mungkin juga kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Aku seneng nek aku njaluk kancaku wis gak kelangan dan sebagainya. Ini juga bisa dialami oleh orang dewasa seperti Bapak Ibu guru. Jadi dalam visi apa Bapak Ibu guru itu ingin mencapai kesuksesannya di sekolah ini. Mungkin ingin menjadi manajer, ingin menjadi wakil, ingin menjadi ini lah. Ya, jadi kebutuhan dasarnya. Setelah menjadi itu, apa dia pengennya? Nah, ini dari 5 ini. Ini yang perlu kita belajar terapkan meskipun kita masih di posisi yang bawah biasanya gitu Bapak Ibu. Apalagi SMK, kalau nggak keras nggak jalan. Iya. Tapi perlu kita tak pahami resikonya juga. Ketika kita mengerasi anak sekarang, orang tua sudah komplain dan sebagainya. Kalau dulu masih manut, ya, masih manut anak dibunyikan gitu manggil orang tua, malah orang tua yang marah dengan anaknya. Kalau dulu. Tapi sekarang tidak. Orang tua merasa anakku tak sayang, dicopot nyamuk tak. Nah, kok ning sekolahan dia guru, piye guru mendidik. Ini pembelajaran bagi kita untuk sampai di posisi atas. Jadi tidak boleh menjadi penghukum berupa fisik atau verbal. Omongan yang enggak enak, ini enggak boleh. Memang harus ditahan. Kadang emosi kita menghadapi anak itu. Ini berat, sekali lagi saya bilang berat ya. Ya. Kemudian ini ya, murid akan marah mendendam ketika dia berlalu dari kita yang kita menghukum. Setelah kita hukum, setelah berlalu dia akan punya pendendam, awas ya, dan sebagainya. Kemudian dia dibuat sebagai pembuat rasa bersalah, ini juga tidak baik. Jadi ketika anak melakukan kesalahan tidak mengerjakan PR, taruh di depan kelas, dia berdiri di depan kelas. Nah, ini malu di depan temannya. Saya nggak mengerjakan kok begini, ini nggak boleh. Guru menerapkan seperti ini tidak boleh. Maka siswa akan paling salah ya di sini. Nah, ini perasaan seperti ini membuat siswa tertekan. Iya, dalam menahan perasaan lebih dari penghukum. Jadi kalau bersalah lebih malu ya mungkin ini. Iya. Sebagai teman, mungkin kita mengajarkan anak-anak besar, kita bisa menganggap siswa sebagai teman. Tapi ini juga tidak baik. Ketika tidak ada guru yang dianggap itu suatu teman, dia akan hilang kontrolnya. Dia mengandalkan satu guru tersebut yang dianggap memang sumber kekuatannya, temannya dia. Nah, ini juga enggak. Iya. Nah, posisi yang mungkin ini kita mulai ya boleh, tapi juga lama-lama tidak boleh juga, yaitu pemantau, mengawasi menggunakan konsekuensi atau sanksi. Kalau menghukum, ini anak belum tahu disuruh apa. Yang mutlak tahu adalah penghukumnya. Tapi kalau konsekuensi atau sanksi ini sudah tahu. Kalau misalkan tidak mengerjakan PR, sudah ditulis di keyakinan kelas, keluar kelas. Seperti itu anak sudah tahu, sehingga dia berbuat tidak mengerjakan PR, oh aku keluar kelas. Kedua orang sudah tahu, siswa dan anak. Tapi kalau penghukum, ini dia berat, aku dikongkon opo. Nah ini dia rasa pertanyaannya besar, bisa menjadi down anaknya. Jangan-jangan aku nanti disuruh begini, suruh keliling lapangan sampai 10 kali dan sebagainya. Karena penghukum berasal dari penghukumnya, sifat penghukum.
Nah, yang terakhir ini yang tulisannya paling besar sehingga diharapkan bisa kita terapkan adalah sebagai jadi murid mempertanggungjawabkan perilakunya tercipta lingkungan positif, aman, dan nyaman. Kemarin saya mendengar Bu Santi menghadapi salah satu siswa yang sering terlambat ketika di kelas ditanyai, sadarkah kamu akan itu? Sebenarnya bagaimana? Sadar. Sadar, tapi mereka mungkin dalam dirinya itu motivasinya yang kurang, seperti yang Zulham itu ya, itu sudah menjadi catatan kita, sudah ini, memang dia belum menemukan dalam dirinya, entah nanti mungkin setelah dari sini, setelah ini. Amin. Saya pun mengalami anak yang saya sampai mau diinikan apa Bu ini menampar, saya tidak menampar, tapi saya menyuruh dia berdiri di depan kelas, kemudian waktu itu saya masih belum mengikuti pendidikan seperti ini. Setelah itu dia sekarang menjadi polisi, itu menjadi pelajaran bagi dia. Jadi sampai Bu ini ada di mana? Saya pengen ketemu di sekolahan ketika ada jamnya Bu ini. Nah itu jadi dia ingat. Nah, motivasi inilah yang perlu kita ajarkan ke anak. Jadi perlu kita terapkan. Kalau bisa kita sebagai manajer, tapi tentunya dan butuh waktu yang butuh kerja Kerjasama. Ya, kerjasama semua pihak sekolah. Jadi ketika sudah itu aturan, bukan itu kesepakatan, itu keyakinan, ya sudah kita semuanya sudah yakin akan apa yang sudah tercatat di situ. Nah ini tadi penyelesaian untuk segitiga tadi ya, ketika anak mengalami masalah. Ya, melalui segitiga restitusi. Jadi wujudnya segitiga ada tahap-tahapnya ini. Kalau ini mungkin tulisannya kecil, ini ada yang lebih besar lagi. Jadi proses yang bawah adalah menstabilkan identitas. Ini pertama kali yang kita utarakan, kita katakan ke siswa, kita perbuat saat siswa menghadapi masalah. Jadi menstabilkan identitas, mengubah anak dari yang gagal menjadi sukses dengan pertanyaan, berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi kita meyakinkan anak untuk mau bicara dulu. Ini menstabilkan identitas. Istilahnya ini, mengubah identitas dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan jadi orang yang sukses. Jadi ini kita meminta anak mau bercerita dulu, mengungkapkan apa yang telah dia perbuat dari kesalahannya, biar dia mau terbuka. Kadang dengan orang tua dia tidak mau. Maunya ketika guru, pastinya guru kan orang yang pinter ya, mengajarkan, mendidik anak sehingga bisa bagaimana anak ini mau cerita. Kadang orang tuanya nggak tahu kalau apa yang terjadi pada anaknya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Saya pun juga pernah berbuat salah karena Bu ini bukan manusia yang sempurna. Mungkin kata-kata ini bisa diberikan disampaikan ke siswa. Betul. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi bisa ditanya, mengapa kamu kok berbuat salah? Mengapa kamu kok berbuat seperti itu? Apa alasan kamu? Apa tujuan kamu? Jadi setelah dia mulai mau cerita, nah itu ya, tindakan manusia baik atau buruk memiliki maksud dan tujuan. Mungkin kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Jadi biar dia sadar akan kesalahannya. Jadi sampai kamu kok berbuat begini, seperti kenapa? Seperti anak kok sering tidak masuk, kenapa? Seperti yang tadi juga, kamu kok sering terlambat, bahkan sudah menjadi langganan. Nah itu bisa diproses seperti ini. Tapi itu tadi tapi ya itu perlu mungkin kerjasamanya lebih keras lagi ya dengan orang pihak-pihak yang terkait. Kemudian dukungannya, motivasinya, kata-kata motivasi. Nah, ini perlu juga. Atau mungkin Bu Santi yang bisa ya, karena yang kemarin bisa mengungkapkan anaknya mau terbuka. Semoga motivasinya dari Bu Santi ini yang nantinya membangunkan motivasi anak juga untuk tidak terlambat dan kembali tertib. Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi
Berarti setelah dia tadi untuk mengaku kesalahannya dan alasannya mengapa kok berbuat itu, nah baru kita masuki saran kita, apa permintaan kita. Ini ya, apa yang kita percaya pada keyakinan kelas atau keluarga. Ketika kamu sering terlambat Julham, maka kamu akan seperti apa nanti di kelasmu. Kalau kamu menjadi komisi, kamu seperti apa nantinya. Mungkin kata-kata seperti itu untuk meyakinkan dia. Ya. Ini contoh saya ketika menerapkan restitusi. Ya. Mungkin sambil jajannya monggo Bapak Ibu. Ya, serius sekali ya. Kata-kata stabilitas, ya, kemudian validasi dari kesalahannya. Ini dia bercerita kesalahannya, alasannya dari kesalahannya. Monggo sampai di samping Bapak Ibu jajan. Ini masih loading. Iya, iya. Atau saya ini aja. Nantinya guru ini akan membuat tadi ya sudah stabilitas tadi, kemudian validasi kesalahannya. Anak ini sudah mengetahui kesalahannya. Kemudian guru ini akan meyakinkan kepada anak bahwa kamu ini seperti ini nggak boleh. Sebaiknya kamu seperti ini, diberi solusi untuk memberi keyakinan agar mereka tidak terlambat. Maaf mungkin ini anunya sengaja ya. Ya. Ini nanti yang kita kerjakan bersama. Jadi nanti saya minta Bapak Ibu ini membentuk kelompok, nanti saya tentukan. Kemudian bekerja nanti ya ada panduannya. Karena apa? Bapak Ibu nanti sebagai ketika awal pelajaran kalau bisa ini diterapkan sebagai penerap dari apa yang sudah kita dapatkan. Ya sudah. Sekarang kita lakukan untuk yang ini nih Bapak Ibu. Tugas kelompok mungkin dari sini Bu Santi 1, 2, 1, 2, 1, 2 terus. Nanti yang 1 berarti di kelompok 1 ngumpul, yang 2 di kelompok 2. Ini saya sediakan untuk kertas planonya ada 2. Kemudian ya ini di dalamnya nanti 1, 2, 1, 2 monggo yang 1 di depan, yang 2 sebagai kelompok hebat, yang belakang sebagai kelompok semangat. Ya ini 1-1 diambil. Kemudian ini ada ya, monggo dimulai Bu Santi nomor 1. Kalau Bu Santi 1, 2 gitu. Mata. Ya sudah tidak pindah. Kalau biasa gitu. Iya. Sudah ya. Sudah ini panduannya. Tempat akuannya gitu. Ya. Monggo saya beri waktu 10 menit pengerjaannya. Nanti setiap kelompok presentasi. Ini panduannya untuk membuat keyakinan di kelas. Bisa
bisa ditempel. Sampai mawon Bapak Ibu, mboten usah serius. Karena awal dari langkah pembelajaran kita nanti kalau sudah pakai ini enak. Monggo 838, 840 nanti berakhir 850. Monggo dibuat keyakinan kelas. Satu dua, berarti satu sisi timur ngoten nggih. Ya, untuk memudahkan tempat dalam menulis. Nanti Bapak Ibu bisa menerapkan seperti ini di kelasnya, sehingga harus mulai berlatih dari sekarang. Keyakinan ya, mau buatnya keyakinan sekolah boleh, keyakinan kelas juga boleh. Ini jangan sampai berbenturan antara keyakinan sekolah dengan keyakinan kelas. Contoh, ada suatu sekolah membuat keyakinan kelas kalau siswa ngantuk disiram air. Nah, ternyata itu padahal sudah menjadi kesepakatan, ditempel menjadi keyakinan. Suatu saat dia mampir ke orang tua datang ke sekolah. Itu sehingga tidak, kalau bisa kesepakatan keyakinan kelas pun sejalan dengan keyakinan sekolah. Monggo, ya 10 menit berakhir 8.50. Ya, dituang aja nggih. Yang besar sebagai judulnya. Spidolnya yang besar untuk judulnya monggo. Kecil ya, solasinya nanti untuk menempel saat presentasi. Ya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berasal dari kesepakatan kelas. Jadi kata sepakat dulu. Nah, kalau sudah dijalan, siap dilakukan berarti menjadi keyakinan. Keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas sekarang namanya. Ya, sebetulnya itu bisa divariasi, dikombinasi. Nanti dipresentasikan loh ke depan. Nanti Pak Edi yang presentasi nanti ya. Semua maju dulu, nanti yang bicara. Diwarna-warni. Pakai post-it, tempel kertas tempel. Pos kita ini saya sengkliannya tak menit ya saya ngisi keyakinan kelas apa sekolah mau kelas sih Kelas. Keyakinan kelas. Nanti kan ditempel berarti keyakinan kelas. itu Mungkin jam masuknya, nah itu kesepakatan. Kalau kesepakatan dan keyakinan masuk pukul berapa. Ini yang membantu anak untuk tadi yang membangkitkan motivasi atau semangat. Satu keyakinan ditulis di satu post-it. Ya, mungkin saat pembelajaran berlangsung, kemudian waktunya datang, kemudian peralatan di kelas bagaimana merawatnya, kebersihan kelas, berkaitan seperti itu. Kalau sudah kuning ditulisnya ayo Bapak nanti pakai alkohol. Ayo putih mana?
mana tuh? Kayak Permanen nggak Pak? permanen. Enggak apa-apa memakai kursi. Terus kita terus. Kamu jangan dari Pintanya berlebihan kalau kita keluar. Mancur ya, Terlalu banyak. Sama dia sama. Tulisannya Pak Putri tapi ya. Banyak jasa. Berarti bisa dari penulis biasa. Bisa. Bisa tuh. Bisa jatuh. Tapi di tag bojo. Sampai tulisannya. Terus iklan ini. Jelas saja karena Banyak apa sih itu? Berapa? Primo. 5 aja. Jadi keyakinannya yang memang siswa itu tidak keberatan, kemudian dia dengan sadar ya, melakukannya. Itu kelompok ya. Pas. Monggo Pak Edi, ini Pak Edi perlu juga ini mengeluarkan idenya ini. Iya. Masih pada nih. Nek jadi kan pesen dulu itu tak telepon aku karek marani. Buat terusan tapi kata besar kan masih pada Proses keluar. Oh, mantan. Pak Nana cek aku. Bisa ketemu di Surabaya. Dia protes. Iya Pak Andri ikut tuh. Pak Andri ini nggak bisa tadi ini. Dapat semua kacau. Kacau semua itu. Tak mikir. Dia pikir itu udah diciptani kalau TO ini kenapa iya. Sistemnya sih ngono Pak. Mereka kacau sih. dulu bodoh kali uji gitu. Ya itu dia mek FTV. Nggih, monggo. Ya, tentang kebersihan, tentang kepemilikan peralatan di kelas, kemudian kedatangan terhadap guru, sopan santunnya. Nah, itu bagaimana? Ada belajar HP bagaimana ketika mulai pembelajaran itu utamanya. Monggo dimasukkan. Ini sebagai pembelajaran nanti di awal. Ya, bisa diterapkan di awal pembelajaran. Nanti seperti ini berasal dari anak, okay? Jadi hasil dari cuma di sini Bapak Ibu guru saya minta untuk bisa membuat dulu. Nah, nanti ketika Bapak Ibu guru aplikasi sudah menerapkan sudah tenang. Penyemangat itu. Yang udah lagi udah sampai penyemangat itu kan kerjaan. Nyimpen nomor itu.
melaksanakan kegiatan kelas. Mas kebersihan. Jadi, Ya mungkin piket, yang piket bagaimana keyakinannya? jurnal, Mau piket jurnal. yoga di piket, kapan melaksanakan piket melaksanakan piket. Ini udah Pakai Instagram message-nya. nanti jangan sulit itu. Iya. 2 menit lagi? Sudah. Masih terus. Kalau yang ibu-ibu berkreasi gitu, ada dibentuk mungkin begini melengkung, kalau bapak lurus gitu aja. Belum dibentuk ya. Nah, kalau Pak harus lurus tuh. Oh gitu. Mungkin ada Ya bukti. memang katanya Dr. Aisyah begitu. Ketika ibu-ibu itu melihat sesuatu bisa ke samping kanan kiri, tapi kalau bapak pandangannya lurus saja. Makanya kalau bersanding dengan suami jangan di sampingnya, tapi di depannya. Sama dengan suami atau istrinya. Kalau tidak lurus tidak bisa masuk. 1 menit lagi ya. Ya. Sudah selesai Bu ini. Aku sih jeber loh, ngomong anu masih kabeh. Kalian jeber ngisor, bukan kudu jeber gitu. Maju semua, Ya, nanti satu semua. kelompok maju semua. Makanya kamu sih ngomong bu ini, bu coba bu ini. Kau dulu, kita dulu. Iya, kita siap. Oh iya, monggo. Ya, kita beri aplaus dulu. Hebat dulu, hebat nih yang sana apa hebat? Yang sini pokok semangat. Semangat sem. Kita bikin jari ya. Oh iya. Oke, monggo. Lah, ya. Kita lagi. Iya, si pendiam baik. Iya. Ayo, monggo yang presentasi. Saya pun kok yang pisah dulu sih. Bagus Pak. Mari sini. Ya, Twitter. Ibu ya. Monggo Bapak Ibu kita perhatikan presentasi dari kelompok hebat. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kami dari kelompok hebat berusaha membuat keyakinan kelas. Iya. Semoga ini cocok ya sama kondisi siswa kita buat saya. Ini pura-puranya kelas apa ini Pak? Kelas hebat. Kelas hebat. Ya. Kelas stunting gitu. 1, tidak boleh makan saat guru menjelaskan. Iya. Itu kesepakatan kita karena memang di kelas banyak yang seperti itu, tidak tahu itu memang cemil atau kalaupun memang benar-benar urgent harus lapar dan sebagainya, perutnya sakit butuh makan, silakan izin ke guru yang bersangkutan terlebih dahulu. Bekerja sama dalam menjaga kebersihan kelas. Artinya apa? Tidak siapapun yang melihat kotoran segera dibersihkan dan nggak harus teman itu aja. Jadi semuanya harus sadar dengan kebersihan karena itu kebersihan juga merupakan tanggung jawab. Supaya dari mana? Anda terpatu minal iman. Rasisnya keluar ini. Ini hebat seperti ini. Ya, menggunakan handphone dengan izin guru kelas. Jadi kadang di pembelajaran itu kan nggak semua guru memakai HP ya. Ada juga yang Bapak Ibu guru yang memang harus mengharuskan atau mewajibkan menggunakan HP mungkin untuk materi yang disampaikan, biasanya kan untuk kalau sekarang kan untuk ice breaking-nya juga biasanya pakai menggunakan handphone juga. 3, saling peduli dan menghargai teman. Nah, kalau sudah saling peduli dan menghargai teman ini tujuannya adalah mencegah bullying di kelas tersebut. Terus menghormati bapak atau ibu guru. Kadang siswa-siswa sekarang ini cenderung ada beberapa yang meremehkan bapak ibu gurunya, terutama bapak ibu guru yang mungkin sudah sepuh. Kalau sepuh ya sepuh, atau kalau muda sudah orang muda dianggap oh itu orang baru bisa digoda. Terus melaksanakan piket kelas. Di sini piket kelas tidak hanya kebersihan ya, tapi di kelas itu kan ada juga seperti membawa jurnal, mengabsen dan sebagainya. Nah, ini harus petugasnya siapa dan harus memang ditaati
Yang terakhir masuk tepat waktu. Karena dengan kita masuk tepat waktu, maka tidak akan mengganggu konsentrasi teman-teman yang lain. Beda dengan yang terlambat, nanti gurunya juga emosi, akhirnya marah sama yang terlambat, itu juga menghambat pembelajaran untuk teman-teman. Sekian dari kelompok hebat. Untuk masukannya jika Ya, ada. mungkin kelompok semangat ada pertanyaan dari kelompok hebat. Sangat hebat. Oh gitu ya. Sudah sepakat ya, setuju. Sepakat, setuju. Terima kasih. Kita apel solusinya apa di situ ya. Saya yakin akan itu keyakinan kelas. solusinya. Terus disobek aja langsung. Bisa lagi. Begini kok, halus kabeh. Ya, saya Baru bos, saya baru. mana disobek bisa. Busuk. Monggo, monggo. Satu aja pengen ngomong. Satu aja. Satu tengah. Oke, sip, ya. Kita beri aplaus untuk kelompok hebat. Ya, silakan. Ganti kelompok semangat ya. Jelasin jen loh ya. Ya. Azan yang kenapa maju aku ya? Yuk, mau kasih dia Itu le. Iya, Sri Kandinya satu ini. Paling cantik ya di kelompok. Semangat ini. Bagian dua. Sri Kandinya dua, Bu. Oh, itu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami dari kelompok semangat ya. Nah, gimana jajarnya coba? Ya, 1, 2, 3. Iya, Semangat. Oh, sih. Oke, Bapak Ibu semuanya ini apa ya? Kami sudah menuliskan keyakinan kelas. Yang pertama sopan dalam berbicara pada Bapak Ibu guru. Kadang-kadang di kelas kami ada anak-anak yang bahasanya kalau karena di Jawa mopo gitu, nggak pakai promo halus gitu kan. Jadi harus pakai bahasa yang sopan. Terus menjaga kebersihan, selain itu juga menghargai dan saling menjaga barang dan peralatan yang ada di kelas gitu. Contoh sederhananya itu sering banget pulpen hilang gitu kan. Nah, jadi hal kecil kami mau mulai dari hal kecil tapi bisa jadi kebiasaan baik nantinya. Terus penggunaan K3LH dalam proses praktek di bengkel, karena kita di SMK jadi harus memperhatikan keselamatan kerja dan SOP ketika berada di bengkel. Terus kesepakati jam belajar dimulai pukul 7 gitu, karena masih beberapa teman masih datang ke kelas tuh terlambat. Oke, terus menggunakan HP sesuai instruksi guru di saat proses pembelajaran. Jadi selain itu HP tidak boleh dipakai gitu. Dan yang terakhir, saling menghormati dan menghargai antar siswa dengan guru dan siswa dengan siswa. Jadi tidak ada lagi mengolok-olok nama orang tua ataupun kami saling bersitegang kalau beda pendapat gitu. Jadi itu yang kami sepakati di kelas dan ini merupakan presentasi dari kelompok semangat. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, monggo. Terima kasih, nggak ada ya? Ya, terima kasih ya. Bisa ditempel solusinya, Mas. Terima kasih. Monggo ini. Ya. Berapa sih selesainya? Pentingnya. Nggak perlu. Gua pegang suntek. Iya. Sip, ya. Itu dibantu Pak Munir yang sebelumnya. Iya, sudah mau kita. Ya, jadi seperti ini nanti bisa diterapkan di kelas ketika awal pembelajaran. Tentunya tidak crash nih Ibu, Bapak Ibu antara kesakinan kelas dengan keyakinan sekolah.
sudah, karena penyampaian materi dari saya sudah, saya minta refleksi untuk masing-masing kelompok. Jadi bagaimana apa yang sudah kita pelajari kali ini, mungkin perasaannya bagaimana Bapak Ibu semua di sini untuk ketika mengikuti kegiatan ini dan untuk kedepannya bagaimana. Monggo untuk kelompok hebat mewakili yang tadi yang belum, Pak Edi ini. Oh, iya, matur nuwun. Jadi kegiatan diseminasi kali ini sangat membantu kita, utamanya dalam proses pengkondisian kelas supaya proses pembelajaran menjadi lebih hikmat dan materi yang diberikan itu mudah tersampaikan dengan baik ke anak-anak. Artinya yang namanya nyaman itu harus diupayakan, jadi tidak datang dengan ujuk-ujuk. Jadi dengan adanya keyakinan kelas, kita semua bisa melaksanakan proses pembelajaran menjadi lebih baik. Jadi matur nuwun Bu Edi untuk masukan dan informasinya untuk kita semua. Perasaannya bagaimana? Alhamdulillah dingin sekarang. Oh iya. Iya, mungkin ini menjadi lebih tahu ya langkah berikutnya. Oh saya seperti ini, berarti saya harus seperti ini pelan-pelan. Iya, betul. Pastinya Pak Edi sudah, karena Pak Binato BK pastinya sudah banyak sekali wawasannya, banyak pengalamannya yang bisa diterapkan untuk perkembangan, untuk penerapan budaya positif di sekolah ini. Kita beri tepuk tangan kelompok hebat. Sekarang refleksi dari kelompok semangat, kelompok yang mewakili Pak Sigit. Iya Pak Sigit, monggo Pak Sigit. Yes. Bagaimana perasaannya mengikuti ini tadi, kemudian rencananya ke depan seperti apa? Ya, terima kasih untuk Bu Weni yang sudah menunjukkan diseminasi, ya, pengimbasan. Kalau saya sering gampang pengimbasan. Diseminasi budaya positif yang diterapkan di sekolah, terutama untuk SMKN 1 Nganjuk, menambahkan saja dari Pak Edi tadi. Jadi kalau untuk kesannya, terima kasih Bu Weni, kita sudah ditunjukkan gimana itu aksi nyata tentang budaya positif itu, yang saya yakin kalau itu nanti diterapkan di kelas-kelas, setiap kelas seperti itu nanti pasti akan berdampak positif sekali untuk kemajuan sekolah kita. Terus untuk tambahannya, dari kita tentu kalau sekolah kita menerapkan itu semua dari mulai masuk kelas, terus budaya di kelasnya itu seperti apa, pasti nanti ke depannya anak-anak pasti akan tahu, oh ternyata sekolah kita itu sekarang bukan zamannya untuk menghukum dengan fisik atau kekerasan. Pasti nanti anak-anak pasti akan tahu ternyata kalau kita itu berbuat baik itu nggak harus dengan ancaman atau dengan hukuman dan sebagainya. Jadi siswa pasti akan tahu untuk kedepannya nanti akan jadi lebih baik, baik itu untuk moralnya maupun buat perilakunya. Itu dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, luar biasa. Ya, pastinya ini butuh upaya, butuh perjuangan, butuh kerjasama dan butuh waktu untuk merealisasikan penerapan dari budaya positif ini tadi semua. Ya sudah, mungkin Bapak Ibu terima kasih waktunya yang sudah mengikuti, utamanya kegiatan saya diseminasi budaya positif yang mana Bapak Ibu ini saya ajak ke sini juga untuk bagaimana nanti bisa menerapkan nantinya demi perkembangan sekolah kita ini. Sudah mungkin karena penyampaian materi sudah, waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Weni yang sudah memberikan paparan tentang budaya positif. Semoga dengan paparan tadi kita, Bapak Ibu guru, bisa mengimbaskan ke siswa juga tentang budaya positif ini. Baik Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya dan yang terakhir adalah doa sekaligus penutup. Mari kita akhiri kegiatan diseminasi ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Demikian acara diseminasi budaya positif ini. Semoga acara ini bermanfaat untuk Bapak Ibu guru. Sampai ketemu lagi di acara diseminasi yang akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.